Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sholat maghrib kajian khusus dan rutin Masjid Nurul Huda, betul ya? Gunung Agung, yang insya Allah semuanya yang hadir baik langsung di masjid ini atau yang menyimak dari pengeras suara dari rumah atau yang menyimak melalui media. Kebetulan saya siarkan ini melalui YouTube, kemudian Facebook dan beberapa alat komunikasi streaming lainnya, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Puji syukur kehadirat Allah, hari ini kita dipertemukan di weekend pertengahan daripada bulan September, 17 September 2021. Bertepatan dengan, kalau tadi tanggal 10 Syafar, berarti maghrib ini kita berubah menjadi 11 Syafar. Maka kita bersyukur kepada Allah dulu, hadirnya kita di sini karena kasih sayangnya Allah. Waktu weekend seperti ini paling asik kita kumpul sama keluarga, makan malam habis maghrib di luar begitu, asik betul kita, ya. Tapi kita masih menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk tolabul ilmi. Ini tanda kasih sayangnya Allah. Karena ternyata salah satu bagian daripada rizki yang asyik, rizki yang barokah, salah satunya adalah pada waktu yang tepat bisa ikut tolabul ilmi. Belajar ilmu agama ini merupakan rizki juga Pak buat kita. Bukan hanya melulu uang saja, bukan. Bukan hanya melulu kita sehat saja, bukan. Tapi ternyata bisa ikut kajian rutin, ini pun rizki untuk kita. Maka kita bersyukur luar biasa kita diberikan kesempatan untuk tolabul ilmi. Maka sholawat beserta salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Agung yang mengajak kita semuanya, menyuruh kita semuanya, menghimbau kita semuanya untuk menuntut ilmu dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Jadi menuntut ilmu ini Pak, bukan hanya kewajiban anak sekolah saja, bukan. Bukan hanya kewajiban anak yang mondok saja, bukan. Dari mulai kita kalau emang bisa kita dapatkan ilmu saat itu. Karena ilmu pertama yang dapatkan seorang anak ketika lahir, ketika kita muslim adalah ini kita mendengarkan kalimat tauhid la ilaha illallah pada saat orang tua kita, ayahanda kita mengazankan diri kita. Ini ilmu pertama yang dengarkan oleh telinga kita. Berikutnya mendengarkan daripada iqamah. Ya, ini pun ilmu. Ya. Bagaimana yang belakang terdengar? Ini karena sampai ke pojok ya, sampai sana ya. Alhamdulillah ibu-ibunya ramai juga ya Bu ya. Gimana kabar-kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah. Ah, ini ibu-ibunya ramai ya. Oke. Saya lanjutkan kembali
tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat, dari buayan sampai ke liang lahat. Nah kita ini Pak Bu, ini proses kita sudah mulai masa baligh kita sudah terlewat, masa remaja kita sudah terlewati, ya, masa dewasa kita juga sebagian di antara kita sudah masuk, sebagian juga sudah mulai terlewati, dan sudah mulai masuk sebagiannya masa tua, dan ada lagi yang masuk masa senja. Maka proses-proses ini adalah proses dari mulai buayan sampai menuju liang lahat. Makanya kita juga tetap harus menuntut ilmu sampai nanti kita meninggal dunia. Apa ilmu meninggal dunia sampai terakhir? Bagaimana kita berjuang nanti lisan kita saat meninggal dunia, saat seluruh tubuh sudah kaku, seluruhnya sudah kaku, sudah dingin, lidah kita masih walaupun keluh masih bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Ini ilmu yang harus kita pelajari, ya, yang harus kita perjuangkan. Karena banyak orang sekarang sibuk mencari dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Banyak orang sibuk mencari dunia, lupa dengan kampung akhiratnya. Nah, mudah-mudahan kita tidak tergolong pribadi yang lalai dengan kita melaksanakan thalabul ilmi pada kesempatan yang berbahagia ini. Hari ini kajian saya masih sama tentang rumah tangga sakinah, kaitan dengan kita di masjid ini. Tapi hari ini saya akan mengupas seperti banyak permintaan, Ustadz tolong dikupas tentang akhlak daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kita akan coba kupas. Persiapkan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian pertanyaannya tentang akhlak Rasulullah ini. Entah itu akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada dirinya sendiri, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Boleh nanti dipersiapkan pertanyaannya dari mulai sekarang, sehingga nanti waktu diberikan kesempatan bertanya, ya ini sudah bisa langsung mengangkat tangannya. Yang pertama saya ingin bahas dulu, kita sudah masuk tanggal 11 Syafar, ya. 11 Syafar ini banyak orang yang mengatakan kalau bulan Syafar ini bulan apa, mengatakan oh Syafar ini bulan yang kosong, Syafar itu kosong artinya apes begitu. Ada orang yang mengatakan demikian. Tidak Pak, ternyata bulan Syafar ini adalah bulan ada kejadian-kejadian besar di mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan di bulan Syafar itu kejadian-kejadian besar yang kita bisa ambil pelajarannya. Yang pertama bahwasanya di bulan Syafar ini baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata melakukan pernikahan dengan Siti Khadijah. Bulan Syafar Pak Bu, ya. Siti Khadijah dinikahi oleh baginda Rasulullah di bulan Syafar. Jadi bulan Syafar ini bulan yang beruntung karena Nabi Muhammad kita juga menikahnya di bulan Syafar. Ini perlu kita ketahui dulu biar kita ini faham ya. Biasanya kan kalau orang-orang sebagian di antara kita Syuro itu ataupun Muharram, kalau Syafar kan bulan kedua nih. Muharram biasanya banyak yang nggak berani mantu, apalagi tambah masa pandemi. Woi cocok, sudah pandemi bulan Syuro pula ada yang nggak mantu itu. Nah, cocok ya. Jangankan kau mau besar-besaran Ustadz, ijab aja banyak yang nggak mau gitu. Padahal bulan ini bulan yang berkah. Bulan Syafar juga seperti itu. Biasanya lepas bulan Syuro, bulan Muharram, orang-orang sudah mulai mantu. Apa dasarnya di bulan Syafar ini mantu? Ternyata baginda Rasulullah menikahi Siti Khadijah di bulan Syafar. Jadi bulan Syafar ini bagus juga untuk mantu. Ya. Apa mantu? Menikahkan anak dan cucung. Jadi yang bulan ini punya rencana dipercepat biar dapat bulan Syafarnya baginda Rasul. Yang mau menikahkan anaknya atau cucunya, atau mungkin ada yang mau yang duda kepingin dapetin gadis ataupun janda, bulan ini dipakai betul-betul ini. Rasulullah menikah di bulan Syafar ya. Di bulan Syafar juga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahkan putri tercintanya Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi ini bulan yang masya Allah nih, bulan Syafar ini ya. Masuk tanggal 11, artinya masih sekitar 20-an hari lagi ya.
habis bulannya. Ya, jadi persiapkan betul-betul. Di bulan Syafar juga Rasulullah melakukan hijrah pertama kali dari Mekah ke Madinah. Hijrah pertama itu dari Mekah Madinah tuh ternyata di bulan Syafar, ya. Pernah hijrah lah di bulan Syafar itu, ya. Kita mendengarkan kabar Rasulullah berhijrah itu, melakukan hijrah juga Mekah Madinah. Terus ada perang namanya perang Abuwa. Perang Abuwa ini Rasulullah pernah menaklukkan orang-orang Quraisy untuk pertama kalinya, tapi di bulan Syafar ini gagal, nggak berhasil di bulan Syafar ini. Jadi perang pertama kali itu menaklukkan orang-orang Quraisy, di bulan Syafar ini masih gagal, begitu ya. Jadi bulan ini sudah memang bulan yang bagus pada saat itu 12 Hijriah. Terus Rasulullah juga pernah mengutus prajurit, ya, Usamah bin Zaid kepada prajurit Rum, ya. Ini juga beliau lakukan juga di bulan Syafar. Dan yang terakhir, kejadian besar terjadi di bulan Syafar ini, ada namanya tragedi Ar-Raji. Apa itu? Yaitu tragedi pengkhianatan dari dua kabilah, Bani Afdal dan Al-Qurah. Jadi ada dua Bani Afdal dan Bani Al-Qurah, yang terjadinya di satu tempat yang namanya Ar-Raji. Jadi banyak kejadian besar di bulan Syafar ini, supaya kita faham betul bahwa bulan Syafar ini bulan yang baik juga untuk kita melakukan amal-amal kebaikan, begitu. Nah, hari ini kita membahas tentang sifat mulia baginda Rasulullah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari berumah tangga dan bersuami istri. Bu, bapak-bapaknya akhlaknya sudah bagus belum, Bu? Sudah ya, Bu, ya? Coba kita mau cross check, kira-kira akhlak suaminya sudah mulai mendekati daripada contoh yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, atau masih jauh? Atau akhlak istrinya apakah sudah mendekati daripada akhlak Rasulullah atau masih jauh? Nah, kita akan coba kupas. Tadi suratnya sudah bahas di awal sebuah firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya baginda Muhammad SAW itu di atas akhlak yang agung. Boleh dibuka nanti Quran surat ke-68 ayat 4, ya. Akhlak Rasulullah ini agung, Bu. Namanya agung ini tinggi. Tinggi yang paling tinggi. Tidaklah diciptakan muka bumi ini, ya, kecuali karena ada baginda Rasulullah SAW. Ya. Maka para sahabat bertanya waktu itu, ada seorang sahabat, "Ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah menciptakan apa terlebih dahulu? Setelah menciptakan dirinya." Jadi Allah jadi dengan sendirinya, kemudian Allah menciptakan apa itu ya Rasulullah? Rasulullah nggak pernah menjawab itu, diam saja Rasulullah. Ditanya lagi, gimana ya Rasulullah, siapa yang diciptakan oleh Allah setelah menciptakan dirinya sendiri sebelum Allah menciptakan segala sesuatu? Maka baginda Muhammad berderai air matanya sampai ke janggutnya basah. Beliau menjawab, "Wahai sahabatku, demi ayah dan ibumu, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan segala sesuatu setelah menciptakan dirinya, yaitu menciptakan daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jadi setelah Allah menciptakan dirinya sendiri, Allah jadi dengan sendirinya tanpa kita mampu untuk mencerna itu, Allah menciptakan nur Muhammad. Makanya ketika Nabi Adam alaihissalam ini melakukan lupa memakan buah kuldi, ya, sehingga dihukum di dalam surga untuk dimasukkan ke dalam dunia, maka Nabi Muhammad ketika meminta ampun kepada Allah, meminta ampunnya, "Ya Allah, demi nama Muhammad aku meminta ampun kepada Engkau." Maka Allah bukan berarti tidak tahu kenapa Nabi Adam ini mengatakan demikian, tapi Allah ingin menguji daripada perkataan daripada Nabi Adam. "Wahai Adam, dari mana engkau tahu Muhammad
sehingga engkau meminta ampun atas nama Muhammad. Maka apa jawab daripada baginda Adam? Sungguh aku melihat di pintu surga, di situ tertulis namamu dan nama Muhammad. Pasti nama yang bersanding dengan engkau itu adalah sesuatu yang paling engkau cintai dan sangat besar. Maka Allah menjawab, tidaklah aku menciptakan segala sesuatu ini kecuali aku karena menciptakan daripada nur Muhammad tersebut. Ya Pak ya. Makanya kalau kita mendengarkan ada sebagian orang yang sekarang ini azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada orang yang mengecup jempolnya kemudian dioleskan ke bagian alisnya. Ada yang mungkin pernah mendengarkan itu ya, mengecup jempolnya, kukunya kemudian dioleskan daripada alis kedua matanya. Ternyata waktu itu ketika Adam alaihissalam ini ada di surga, ya, Nabi Adam ini selalu merasa dibuntuti, selalu merasa diawasi. Kenapa sih ada yang melihatku selalu ada di belakang? Rupanya makhluk-makhluk surga beserta para malaikat itu ngintili bahasanya. Apa bahasa ngintili di sini? Ngikuti daripada tulang sulbinya daripada Adam alaihissalam ini. Ternyata ketika ditanya ada apakah gerangan, ternyata Nur Muhammad itu disulbikan di bagian daripada bagian belakang dari baginda Adam alaihissalam. Maka baginda Adam meminta agar ditaruhnya di depan biar nggak ngerasa dibuntutin. Sehingga sekarang banyak orang yang menyampaikan daripada selawat ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW dikecup bagian kukunya kemudian ditaruh di bagian alisnya. Ini biar kita faham dan mengerti sedikit ada apa kok banyak orang yang seperti itu. Nah, bumi kita diciptakan ini karena adanya baginda Rasulullah SAW, Bapak Ibu. Coba tengoklah, ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa baginda Rasulullah ini menjadi makhluk pertama yang Allah ciptakan sebelum tercipta segala sesuatu, tapi dilahirkan secara fisiknya itu di bagian belakang, Nabi akhir zaman. Nah, ini kan pertanyaan besar kepada kita. Sesungguhnya Allah menciptakan Nur Muhammad sampai dengan akhir itu tidak berubah. Nur Muhammad itu terpancar kepada Adam, kepada para nabi, terus seperti itu. Akhirnya terbitlah Nabi Muhammad di akhir daripada masa kenabian. Disitulah akhlak Rasulullah sesungguhnya diturunkan. Ya. Tapi setelah itu Nabi Muhammad meninggal dunia. Nur Muhammad kemana? Nur Muhammad ini tersebar kepada orang-orang yang solih, kepada para ulama, kepada orang-orang yang meneruskan kerja dakwah. Maka tidaklah diciptakan bumi ini kecuali hanya untuk mengabdi kepada Nabi, kepada manusia. Coba kita punya kambing dipakai untuk dimakan sama manusia. Punya sapi dipakai sama manusia. Bekerja untuk manusia. Semua yang ada di bumi ini berkhidmat kepada manusia. Maka manusia diciptakan akal ini karena diberikan kelebihan dibandingkan makhluk yang lain. Laut diciptakan untuk manusia. Langit diciptakan untuk manusia. Pesawat diciptakan untuk manusia. Nyamuk diciptakan untuk manusia, untuk menggigit sebagian darahnya untuk makan daripada nyamuk tersebut. Tapi dengan asbab adanya nyamuk, berapa juta orang yang akhirnya bekerja di obat nyamuk. Bekerja, makhluk kecil tapi semuanya berkhidmat kepada manusia. Dan manusia seluruh dunia ini berkhidmat sesungguhnya di puncaknya. Kelebihan seluruh manusia adalah di baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Rasulullah Nabi Agung yang mulia, ya, tak pantas seorang pun di muka bumi ini mencela, menghina beliau. Maka ikutilah sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita akan coba bahas ini. Apa saja sih akhlak baginda Rasulullah itu? Sehingga Rasulullah ini disampaikan orang-orang kafir itu sebenarnya hatinya meyakini baginda Rasulullah itu orang yang sangat baik begitu. Makanya ada namanya Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya jahal ya, jahil, bodoh gitu loh. Ngerti Nabi Muhammad itu bahwa beliau itu nabi, percaya dia itu.
sebenarnya aku ya percaya loh Nabi Muhammad ke yo nabi gitu loh kalau bahasa kita itu. Percaya sama baginda Muhammad SAW, cuma saya PL kalau bahasa kita. Kalau saya ngakuin itu kemana wibawa saya? Dia mengakui sebenarnya Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman. Dia ngerti karena dia ahli Taurat pada saat itu. Dia mengerti kitab-kitab terdahulu, ngerti. Tapi tertutup oleh hidayah karena kesombongannya. Maka disebut jahil, Abu Jahal beliau. Bapak yang sangat bodoh, ngerti Nabi Muhammad itu benar, tapi banyak yang tidak mau. Sekarang pun banyak yang memuji Nabi Muhammad SAW. Maka kabar berita sekarang Pak yang terbaru, masya Allah, banyak orang-orang Yahudi sekarang ini ya yang dikabarkan percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika mereka di pondok ratapan, di tembok ratapannya itu mereka menyebut Muhammad. Karena memang sudah mulai terbukti sekarang ini ilmu pengetahuan, masya Allah. Semua apa yang disampaikan oleh Al-Quran semua terjawab di dalamnya. Nah, sekarang kita mau bahas akhlak Rasulullah apa saja ini, ya, yang membuat baginda Rasulullah ini sampai dengan sekarang ini dimuliakan dimanapun tempat kita berada. Mari kita coba-coba sama-sama tengok. Tadi sudah Suratno sampaikan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Ya. Apa teladan dari Rasulullah yang kita bisa belajar? Yang pertama kali Rasulullah itu selain sifat-sifat yang banyak ya Pak ya, tapi ada kupasan di beberapa media juga dikupas, orang-orang sholih, para ulama kita juga mengupas apa saja yang paling menonjol dari baginda Rasulullah. Yang pertama itu adalah ikhlas. Rasulullah SAW ini memiliki sifat yang sangat ikhlas. Ibadah beliau ikhlas, semuanya ikhlas. Manusia yang paling ikhlas ini baginda Rasulullah SAW. Kita mendengar baginda Rasulullah ketika beliau dilempari kotoran. Kita pernah mendengar ya, dilempari kotoran. Beliau nggak langsung mendoakan ditumbangkan, tidak. Tapi beliau ikhlas dengan hinaan cacian tersebut, ridho. Dengan akhlaknya yang baik, si buta akhirnya memeluk Islam. Ya. Kota Taif yang tadinya minta dibalikkan itu digulung sama Jibril minta, tapi Nabi Muhammad gak ingin itu. Begitu ikhlasnya Rasulullah, jangan wahai Jibril, seandainya nanti ini orang-orang ini gak ada yang memeluk Islam, saya kepingin nanti anak keturunannya itu ada yang masuk Islam dan menjadi generasi-generasi orang-orang yang pandai dengan Islam, akhlaknya baik terhadap Islam. Masya Allah, beberapa sebelum pandemi Suratno kedatangan tamu dari kota Taif. Masya Allah, sampai dengan sekarang saya tanya bagaimana keadaan kota Taif, karena saya mendengar kota Taif ini salah satu adalah bagian yang didoakan oleh baginda Rasulullah SAW. 3 orang datang ke kediaman kami waktu itu dari kota Taif. Beliau mengatakan bahwasanya di kota Taif saat ini nyaris setiap rumah pasti ada hafiz Qur'annya. Bayang Pak, kalau dulu digulung, diizinkan sama baginda Nabi, terus kota Taif itu akhirnya lulu lanta, ditimpah gunung besar, tidak ada lagi. Kebayang Pak? Kata mereka satu yang saya terkesan itu, merupakan aib kalau satu di antara rumah-rumah itu, satu rumah kok nggak ada hafiznya, aib bagi mereka itu. Kebayang Pak? Masya Allah. Bayangkan dengan diri kita, keluarga kita, bagaimana? Ada keluarganya yang satu keluarga hafiz Quran, atau satu keluarga besar, atau satu kampungnya, atau ada yang dikenalnya, anak terdekat keluarganya, tetangganya. Jarang Pak. Hafiz Quran ini masih jarang sekarang. Walaupun banyak sekarang ini, tapi masih jauh-jauh, masih banyak ngafal. Seperti itu. Nah, kalau sudah banyak-banyak, jauh-jauh persentasenya, masih jauh dengan keinginan kita. Maka terus Pak, kita tambahkan ikhlas kita ini, supaya nanti kita bisa mengikuti jejak baginda Muhammad SAW. Itu ikhlas Pak. Ya. Yang terkenal banget keikhlasan Rasulullah SAW ini ada dalam niatnya Pak. Ini kita belajar sama-sama Pak. Saya mohon izin juga ini menyiarkan langsung segala macam, bukan berarti kita tidak ikhlas ya Pak ya, tapi saya kepingin belajar bagaimana dakwah ini sampai ke seluruh alam seperti itu. Maka dijaga betul. Maka kalau kita beramal nih Bapak Ibu sekalian ya, kita jaga betul amal ketika sebelum beramal. Mau beramal ini kita jaga keikhlasannya apa?
Ya, takut kita saat beramal mau memulai amal ini kita riya. Takut kita sholatnya ini hanya takut karena mertua, takut karena pasangan, nggak enak sama anak-anak, nggak enak sama tetangga. Salah. Diluruskan niatnya. Maka tambahkan ikhlas sebelum beramal. Ya, ikhlas ini mudah diucapin, Pak, susah untuk dirasakan untuk kita sampai ke derajat ikhlas ini. Tapi kita harus sama-sama ikhtiar berjuang agar kita menjadi orang yang ikhlas. Bapak menjadi suami ikhlas, Pak. Allah sudah takdirkan Bapak menjadi seorang suami, tulang punggung dalam keluarga, ikhlas. Mencari nafkah, kadang lembur, kadang enggak pulang kita ini, ikhlas. Jangan sementang kita jadi seorang bapak suami, kita sementang-mentang bilang sama istri kita, mohon maaf banget, sakit hati istri ini. Kamu ini perempuan, ngerti nggak saya ini laki-laki, capek saya ini kerja dari pagi sampai dengan sore, sampai dengan malam cari nafkah buat kamu itu. Sakit hati istri, Pak. Maka ikhlaskan saja. Sudah menjadi kodrat kita menjadi seorang suami, harus mencari nafkah. Pun sama ibu-ibu, dijaga ikhlasnya juga nih, Bu. Ya. Bapak ini sementang-mentang jadi kepala keluarga, kerjanya kalau berangkat pagi sudah harus disiapin masakan, pulang siang harus makan, sore harus makan, malam masih minta dilayani, tapi gak pernah menganggap istri di rumah. Istri ini kayaknya gak kerja, Pak, tapi kerja yang paling capek ya istri kita inilah. Bapak belum bangun, saya sudah bangun. Bapak sudah tidur, saya belum tidur. Kalau menggerutu kayak gitu nggak jadi ikhlas namanya. Maka kerjasama seorang suami dan istri, mbok yo sama-sama ngerti. Wahai para suami, termasuk diri saya ini, kita pikirlah. Saya pernah bilang sama istri saya ini, pekerjaan yang paling mahal, pekerjaan yang tidak terbayar saat ini oleh para laki-laki, yaitu pekerjaan istrinya. Istri ini, Pak, kalau kita bayar gaji kita nggak cukup, Pak. Coba tengoklah, laundry satu rumah kita ini, kalau dihitung per kilonya sekarang ada yang berapa, 3.000, ada yang 6.000. Berapa kuintal kita satu bulan itu, Pak? Kebayang nggak? Untuk bayar laundryan aja kita belum tentu sanggup. Kalau kita bayar ongkos makan seseorang untuk masaknya, Masya Allah, berapa kita satu bulan harus bayar, Pak? Kalau kita harus membayar orang yang mijitin kita nyari setiap malam, berapa, Pak, kita harus gaji tersebut, Pak? Kalau kita nyuruh orang nyapu halaman depan, belakang, tengah kita, kalau kita suruh bayar sama orang, berapa kita harus bayar? Mohon maaf. Kalau kita harus membeli wanita setiap malam untuk melayani diri kita, Masya Allah, berapa harta kita harus terkuras habis, Pak? Tapi istri kita yang dengan ikhlas, dengan ridho melayani kita sebelum tidur sampai kita tidur lagi, Pak. Kadang nggak dianggap, ini yang terkadang sedih sama istri. Ya, makanya kita laki-laki ngerti nih, Pak. Kita ucapkan terima kasih sama istri kita. Makasih ya, Ma, pulang nanti makasih ya, Ma, ternyata Mama ini sangat berjasa. Gaji ayahnya cuma 3 juta, 4 juta, 5 juta, 10 juta. Nggak cukup, Pak, untuk bayar istri kita ini sesungguhnya, Pak. Bener aja. Istri kita kadang dikasih sebulan 1 juta, 2 juta, 3 juta, kadang nggak dikasih, terima aja, susah payah ngikut aja. Gitu kok masih disio-sio. Makanya bapak-bapak sekalian, lihat kodrat kita sebagai seorang suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpinnya wanita, bukan berarti semena-mena terhadap wanita, artinya dia menjaga istrinya. Gitu. Sebaliknya ibu-ibu, jangan terus nganggap ibu-ibu kerjanya yang paling capek juga. Beno, si bapaknya yang menilai. Ibu-ibu kerja ikhlas saja. Ibu masak, sudah capek-capek, nggak dimakan sama suami. Ya, Pak, ini sudah siapin sarapan. Nggak, Bapak sudah telat. Berangkat, bapaknya ngambek misalkan. Entah itu terlalu kelamaan atau gimana. Ibu-ibu jangan gerutu, jangan dersulo, jangan gerundel. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya sarapan ibu jadi tambah banyak. Gitu, Bu. Makan yang enak. Insyaallah ibu tambah gendut ya. Siang hari juga sama. Sudah siapin makan, pulang ke rumah suami capek banget, atau sore pulang capek banget. Ya, udah siapin makan. Enggak, udah makan di kantor. Ibu jangan ngegerutu lagi, Bu. Alhamdulillah sudah masak capek-capek, ya kan?
tapi nggak dianggap, bersyukur saja Bu. Artinya ibu dapat tambahan asupan makanan lagi, insya Allah tambah montok. Kalau enggak disedekahkan dapat pahala, ibu dapat pahala. Jangan ngegerutu, ngegundel-gundel. Belajar kita ikhlas. Dan ikhlas ini Bapak Ibu memang berat banget ya. Bukan hanya Bapak Ibu sekalian, saya pun sama. Kita ini terkadang bisa ngomong susah ngelakoni. Sama, saya juga seperti itu. Tapi minimal dengan saya ngomong seperti ini Bapak Ibu, saya pernah ngomong kepada Bapak-bapak sekalian, minimal nanti saya juga di rumah praktek. Itu loh Pak. Karena menyampaikan dakwah ini bukan berarti sempurna dan solih, bukan berarti Suratno ini yang paling hebat dalam mengamalkan daripada amanah-amanah daripada baginda Rasulullah untuk ikhlas. Belum tentu. Suratno ini terkadang cuma pinter ngomongnya doang. Tapi dengan saya berbagi ilmu ini, bismillah Pak, siapa tahu ada ibu bapak yang mempraktekannya, Suratno juga kecipratan pahalanya. Karena hakikatnya jangan menunggu pintar kita baru berdakwah, tapi teruslah berdakwah sampai kita pintar. Jangan menunggu soli baru berdakwah, tapi teruslah berdakwah sampai kita soli. Suratno menyadari, Suratno pun sama, belum jadi orang yang baik, tapi kita sama-sama mau belajar menjadi orang yang baik. Itu sifat baginda Rasulullah SAW, yaitu beliau memiliki pribadi yang sangat ikhlas. Ya, maka kita belajar dengan baginda Rasulullah dengan sifat yang ikhlas ini. Yang berikutnya sifat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kita bisa belajar, yaitu yakin dan tawakal. Ini saya tadi dapat amalan yang mungkin kita bisa amalkan ya Pak Bu ya. Ada satu daerah yang kiai tersebut menyampaikan amalan itu. Satu daerah itu ini saya cuma sampaikan ya Pak ya. Saya tidak sebutkan nama daerahnya, tapi saya ingin sampaikan siapa tahu ada yang terinspirasi. Beliau mengatakan, engko nek kowe dadi wong, ya dadi kaya wong. Nah, disebutkan nama daerahnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Kata beliau, "Napa Mbah Yai? Wong-wong yang ada di situ, wong-wong sing nang kono, ke ora pernah jenenge kerja. Tahu Pak? Enggak pernah yang namanya kerja. Tapi mereka jadi orang-orang yang hebat dan kaya. Wih, hebat ini. Enggak pernah kerja tapi cukup dan kaya ini. Pripun Mbah Yai? Amalan nopo sing di dadosaken niku sesuatu yang sangat istiqomah. Dalamnya itu apa amalan? Digali setelah ngobrol panjang. Ini amalannya Pak. Kita sering baca tapi terkadang jarang dipraktekkan yang sungguh-sungguh. Rupanya beliau sampaikan, wis toh, nggak usah khawatir. Rezeki kita ini sudah ditanggung sama Allah. Ya kan? Sekarang pertanyaannya kita harus kerja apa? Supaya Rasul mengajarkan kepada kita tidak terlalu berharap terlalu sangat. Makanya kita berjuang semangat untuk tawakal dan bekerja keras. Tapi hakikatnya rezeki kita ini supaya kita lapang dan tawakalnya mudah, ada satu amalan yang beliau ajarkan. Saya ijazahkan di sini Pak ya, siapa tahu ini bisa jadi amalan. Mungkin bapak-bapak sudah mulai sepuh, kerja juga sudah gak sanggup lagi, boleh diamalkan ini. Pesan beliau, Mbok Yo. Ngerti Mbok Yo? Apa tuh? Kamu ya lakukanlah gitu loh. Mbok Yo. Bacalah surat Al-Insyirah. Apa Al-Insyirah? Surat Al-Insyirah surat apa? Alam Nasroh. Ya, Alam Nasroh laka sodrok. Atau yang ini ya, Al-Insyirah. Ya, apa Al-Insyirah Pak? Ya, baca Al-Insyirah 9 kali selepas daripada sholat. Ini pesan dari beliau. Ya, baca Al-Insyirah, surat Al-Insyirah 9 kali selepas sholat. Ini beliau sampaikan, nek kue eneng jenenge bakat dadi wong sugih, walaupun kue ora kerja tetep kue dadi wong sugih. Beliau itu dikabarkan sudah 55 kali beliau berangkat ke tanah suci Pak. Umur segitu tuh bolak-balik ke tanah suci, Masya Allah. Dan itu nyata. Boleh kita amalkan ini surat Al-Insyirah nanti dibaca selepas daripada sholat. Siapa tahu memang kita kodratnya menjadi orang yang cukup.
Dan kalau kita menjadi orang yang kurang, kita akan dirasakan punya rasa cukup dalam hati kita. Boleh diamalkan Pak ya? Ini Al-Insyirah, kenang-kenangan kita. Saya akan buka forum tanya jawab nanti kalau sudah saya sebutkan yang kelimanya. Siapkan dari mulai sekarang. Yang berikutnya sifat baginda Rasulullah. Oh ya, ini dulu saya bahas sedikit. Yakin dan tawakal. Jadi Rasulullah itu kalau perkara-perkara kebaikan Pak yakin rizki kita ini gak akan tertukar. Sudah tertulis, Mbok Yo sampai orang itu duduk di rumah saja gak akan tertukar. Kambing sama sapi makan bareng-bareng gak tertukar. Ya, ibu bertetangga jualan dua-duanya pecel sama, resepnya sama, gak tertukar itu. Jualan baju sak pinggir jalan semua jualan baju semuanya, gak tertukar rezekinya masing-masing. Daerah PU sini ini krepek dari ujung ke ujung tuh. Kalau ditimpukin satu rumah penuh, ditimbunin satu rumah itu krepek itu. Tapi walaupun orang ada yang datangnya itu dari Jawa, dari Sumatera ujung, dari Kalimantan datang sudah dok di satu tempat yang belinya di paling ujung bisa jadi. Sudah datang dari paling ujung ya di wilayahnya tengah-tengah yang dibeli sama dia. Jadi rezeki itu tidak tertukar, Pak. Jadi jangan khawatir dengan masalah rizki itu tidak tertukar ya. Nah, jadi kita harus melakukan yang namanya tawakal. Tawakal kepada Allah sungguh-sungguh. Yakin sama keputusan Allah ya. Dalam Al-Maidah ayat 23 sampaikan, berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberikan nikmat oleh Allah, serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang, dan bertakwalah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang sudah beriman Pak, nggak akan khawatir kita, nggak pernah kita ngerasa merino. Ngelihat tetangga beli mobil kita ngerasa kepancing, enggak lah, ikhlas-ikhlas saja kita. Nah, dari akhlak Rasulullah yang ketiga ini jujur Pak. Ini berat juga jujur kita ini Pak. Saya pegang kata-kata bagus ini Pak. Seorang pembohong pun tidak suka dibohongi. Seorang pembohong pun seneng kalau ngelihat ada orang yang jujur. Seorang istri ya, seganteng apapun suami seneng kalau suaminya jujur. Ya, nggak suka dibohongin pun sama, suami istri sama-sama nggak suka dibohongin. Maka dalam resep rumah tangga sakinah kita ini, bagaimana kita membentuk rumah tangga ini yang terbuka, saling jujur, keterbukaan. Jangan ada yang disimpan-simpan Pak. Terkadang suami menyimpan masalahnya sendiri karena takut diketahui oleh istri, takut istrinya sedih, sehingga dia nggak cerita terhadap istrinya. Seorang istri kadang mau ngomong sama suami, suaminya galak sehingga gak berani ngomong dia. Sehingga yang terjadi apa? Diempet sama dia. Pak, ini jadi penyakit Pak. Suami yang ngempet perasaannya, istri yang ngempet perasaannya jadi penyakit. Penyakit asma, darah tinggi, jantung, ya, yang sekarang yang marak gula darah Pak. Ini karena ngempet dari perasaan, gak jujur. Maka coba kalau mau mengurangi itu semuanya, belajar jujur sama pasangan kita. Walaupun pahit, tapi Ustadz nanti kalau saya jujur hancur ya Ustadz. Kalau saya jujur lembur ya Ustadz. Ngomong dulu lah. Ya, lebih baik kita ngomong daripada kita berdusta. Tapi Ustadz, dusta demi kebaikan, dusta demi keamanan itu lebih utama Ustadz daripada dusta itu hancur. Nah, ikhtiar dulu lah. Obrolkan pelan-pelan. Mas, sebenarnya saya ini punya dosa besar yang kalau saya bongkar nih Mama pasti marah. Nah, saya ini punya dosa yang kalau saya sampaikan Mama ini pasti ngamuk. Kalau saya buka dosa saya ini, ya kan, pasti piring berantakan gitu. Tapi Mah, saya ini dengar ceramah Ustaz Suratno, saya kepingin mendengar Mama ini bisa sabar atau enggak dengan cara saya jujur. Saya mau cerita Mah, sebenarnya Papa ini kata ibu-ibunya, kaget semuanya. Tapi harus belajar sabar dan ikhlas, belajar untuk menyampaikan kekurangan kita ini apa. Insya Allah dengan kita jujur ini Pak, lebih tenang kehidupan kita ini Pak. Yang terkadang kita ini sama istri dengan suami ini nggak rukun ini karena kadang kita kurang jujur ya. Yang keempat, daripada sifat baginda Rasulullah yang untuk kita contoh pada saat malam hari ini di bulan Syafar ini, amanah Pak. Ini banyak pengurus sekarang yang diberikan di masjid yang agung mulia ini, belajarnya menjadi pengurus yang amanah, bendahara
sekretaris, ketua, seksi-seksi, belajar menjadi generasi yang amanah. Ya, orang akan melihatnya, oh rapi ada pengajian, oh rapi ada hari-hari besar, oh rapi ini ada apalagi nih kebaikan-kebaikan, oh rapi ada sedekah. Tapi Allah tahu Pak niat kita ini seperti apa. Maka dijaga keikhlasan kita dan amanah kita ini baik-baik. Jadi jamaah bagaimana jaga amanahnya sebagai seorang jamaah? Ada imam, disukai imamnya. Kalau nggak suka jujur, saya ini nggak suka sama bacaan Pak Imam ini. Bacaan Pak Imam ini tajwidnya masih kurang benar, misalkan. Disampaikan. Cara menyampaikannya nggak boleh di tempat umum. Ngobrol berdua, datang ke rumah silaturahim Pak Imam. Saya diajarkan sama Ustadz Surat untuk jujur. Dan saya mau menyampaikan amanah yang ada pada diri saya, unek-unek saya ini. Sepengetahuan saya belajar Pak Imam, mohon maaf misalkan. Pak Imam ini ketika mengucapkan lafaz ini masih kurang pas loh Pak Imam. Kalau boleh saya benarkan benernya seperti ini. Sampaikan dengan cara yang baik, yang arif. Gak boleh di forum umum seperti ini menegur seseorang, gak boleh. Kurang akhlak. Tapi kalau datang, Masya Allah iya saya malah gak sadar loh. Selama ini saya gak tahu kalau itu salah. Coba buka lagi Al-Qurannya. Oh iya betul, Masya Allah Pak. Terima kasih Pak. Sudah 20 tahun saya sholat rajin. Bacaan saya salah di sini. Saya baru sadar sekarang ini. Bisa jadi karena beliau tidak tahu, tidak paham atau lupa begitu. Diingatkan dengan cara yang baik. Amanah-amanah itu menjadi seorang jamaah berhak juga untuk menyampaikan itu, jangan sampai diempet saja. Tapi catatannya satu, menyampaikannya dengan cara yang baik. Jadi imam juga sama. Bapak, saya ini senang banget Bapak kalau sholat di sini ya. Tapi saya minta tolong sama bapak-bapak ini kalau sholat ini tolong datangnya mungkin resafnya dirapatkan lagi atau kayak mana. Di sini masih longgar ya Pak ya. Saf kita masih longgar di sini ya. Saya ingin menyampaikan ini Pak, mudah-mudahan jadi acuan saja Pak, gambaran Pak. Sudah nyaris masjid-masjid, ini kabar penting Pak. Masjid-masjid di kota Bandar Lampung ini dengan kondisi COVID-19 yang sudah mulai mereda sekarang ini, ya. Ini baru omongan saya Pak, silakan dipakai atau tidak ya Pak ya. Yang jelas saya sudah sampaikan amanah. Sudah banyak yang sudah mulai merapatkan diri lagi safnya. Ya, ini saya sampaikan saja. Kalau memang mau dipakai, monggo, silahkan dimusyawarahkan. Kalau emang kondisinya belum memungkinkan, ya warga sekitar sini yang lebih paham. Tapi masjid-masjid yang lain Pak, alhamdulillah sudah banyak yang syafnya dirapatkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Amanah saya sebagai jamaah juga di sini, karena tadi saya tidak jadi imam, saya jadi makmum juga. Saya sampaikan juga, kalau memang sudah bisa musyawarah, mulailah dirapatkan syafnya, kemudian gunakan protokol kesehatan, masker tetap dipakai, sajadah bawa tetap masing-masing, misalkan. Atau kalau memang sudah yakin betul-betul, pasrahkan kepada Allah, minta kepada Allah perlindungan. Silakan dimusyawarahkan, karena saya ngisi kajian banyak sekali yang alhamdulillah sudah mulai berani merapatkan diri, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Saya sampaikan boleh Pak ya? Nah, tinggal masalah nanti dinggo apa mboten nggih terserah. Ya, dipakai atau enggak dalam waktu dekat silakan. Yang jelas boleh sudah mulai dimusyawarahkan. Kira-kira coba survei ke masjid yang lain. Oh iya, masjid ini sudah mulai rapat, masjid ini sudah mulai rapat, yang sana rapat. Oh ini masih ada yang longgar. Oh ini masih ada yang longgar. Lihat persentasenya. Ah, saya mau ngambil tengah-tengah lah. Mungkin barisan pertama khusus buat orang-orang yang kepingin rapat. Barisan kedua mungkin khusus yang masih kepingin rapat, sudah berani rapat. Barisan ketiga mungkin yang masih longgar-longgar, dipakai tengah-tengahnya, monggo dipakai ya. Ini cuma saran pendapat saya sebagai jamaah supaya kita menyampaikan amanah dan jujur ya, siapa tahu bisa dipakai. Yang terakhir, baginda Rasulullah itu murah senyum Pak, murah senyum dan ceria ya. Rasulullah pernah bermuram durja itu ditegur dalam Al-Quran ketika Abdullah bin Umi Maktum datang. Sementara Rasulullah ini asik dengan pejabat-pejabat yang waktu itu datang, padahal belum tentu mendapatkan hidayah. Tapi Abdullah bin Umi Maktum, dia adalah orang yang ingin bertanya tentang perkara agama. Tapi sama Rasulullah waktu itu sempat Rasulullah bermuram wajahnya. Alhamdulillah Isya Pak, sampai Isya kita, Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup ini? Yang penting urgent sekali tentang akhlak Rasulullah. Ada? Udah kadung Isya ini. Pelabasan kita offset ini Pak. Asik kita banyak. Tidak apa-apa Pak ya. Nah,
jadi kita tampung dulu Bu ininya. Ini kajian kita ketemu 1 bulan lagi tampaknya ya Pak ya. Dari subuh kita dirubah menjadi malam hari. Alhamdulillah ini malam hari rame. Saya senang bapak-bapak sekalian bisa hadir. Mohon maaf nih sampai offset waktu isya ini tidak bisa tanya jawab. Hakikatnya tadi mau dibuka, ternyata pembahasannya ngelebar kemana-mana. Tapi insya Allah ada manfaatnya Pak ya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Pertanyaannya boleh ditampung, sampaikan ke Ustadz Fauzi lewat WA ke saya boleh. Ya, nomor WA-nya Ustadz Fauzi boleh kirimkan ke jamaah. Kalau ada yang mau bertanya lewat WA boleh. Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, semoga Bapak Ibu dikasih sehat, barokah dan Covid segera berakhir dan kita segera bisa merapatkan saf-saf kita, sholat kita kembali normal, masjid kita kembali penuh dan kita semakin semangat dalam berdakwah insyaallah. Mohon maaf lahir batin, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, sempurnakan dengan doa kifrah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.